Kemudian nanti ya selamat sore, jelang malam, Ibu Bapak semua. Terima kasih meskipun kita baru 3 orang ya, termasuk narasumber, namun di sore yang berbahagia ini, selamat sore Bapak Ibu, di sore yang berbahagia ini, kita berusaha sharing dan nanti akan kita rekam di YouTube yang insya Allah nanti akan ditonton oleh lebih banyak teman-teman kita yang mungkin saat ini belum terlalu familiar dengan teknologi Zoom. Jadi kita tetap semangat ya Ibu Bapak. Baik, saya juga haturkan terima kasih kepada Mama Hani yang sudah hadir bersama dengan Nadia. Terima kasih Nadia. Keren-keren. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuni dengan Yaser. Halo Yaser, terima kasih ya yang rajin berlatih. Dan tentu saja kita juga nanti akan berbincang-bincang dengan coach kita nih, Master Mularia. Ibu Mularia, terima kasih sudah berkenan melatih Ananda ABKUMKM. Dan juga bersama Melki bantu urus ya setiap hari Sabtu nih mah. Ternyata ada beberapa juga yang japri ke saya nih nanya-nanya tentang pelatihan di ABKUMKM. Baik, Ibu Bapak semua, terima kasih kepada Papa Tor, kemudian juga Papa Prima yang sedang dalam perjalanan, namun tetap bersedia untuk mengikuti kegiatan kami. Mohon maaf, ini ada beberapa suara masuk, jadi untuk sementara saya bisukan semua terlebih dahulu ya Ibu Bapak, tapi nanti bisa dibuka juga lagi. Baik, untuk malam hari ini, di malam yang cerah, saya juga berikut jajaran ABKUMKM menghaturkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada seluruh member ABKUMKM, seluruh stakeholder internal dan eksternal dari ABKUMKM. Kita buka lembaran baru setelah Idul Fitri dan kita sudah suci kembali ya untuk memulai hari-hari yang lebih menyongsong ke depannya. Baik Ibu Bapak, sudah berusaha sesegera mungkin nih menghadirkan Master Mularia. Master Mularia ini adalah Master Sabuk Hitam dan 6 Kukiwon. Beliau selain berprofesi sebagai salah satu staf penting di Kementerian PUPR, namun meluangkan waktu untuk mengurusi ABKUMKM, terutama dalam pelatihan disabilitas untuk bela diri taekwondo. Ibu Mularia atau Mama Melki, silakan apabila berkenan untuk berbagi materi. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita sekalian. Sebelumnya, selamat Lebaran buat semuanya. Mohon maaf lahir batin. Terus ucapan terima kasih untuk Bu Ince, selaku Ketua Yayasan ABKUMKM, juga pendiri, juga owner, yang telah mempercayakan saya untuk mengelola taekwondo atau bela diri disabilitas untuk ABKUMKM, di mana memang kita baru memulai dengan rencana yang dadakan ya Bu Ince ya. Jadi, terima kasih banyak. Terus kesempatannya juga untuk hari ini boleh sharing tentang adanya atau berdirinya Dojang bela diri disabilitas ABKUMKM Mangara Taekwondo. Mohon maaf, sebenarnya ada slide yang
Entah kenapa saat ini agak sulit untuk ditampilkan. Ya, Mudah-mudahan. saya bantu Bu. Baik, terima kasih Bu Ica. Ya, isi slide-nya sih nggak macam-macam. Hanya ingin bercerita sedikit tentang kenapa kita adakan bela diri disabilitas ini. Jadi berawal dari, ini ada fotonya ya, berawal dari Bu Ince minta saya untuk melatih pelatihan gratis anak-anak. Kalau nggak salah 9 Maret tahun ini juga ya. Nah, kita mencoba untuk melatih anak-anak. Respon dari orang tua murid banyak sekali. Jadi dari rencana 15 sampai 20 ternyata yang mendaftar lebih dari 20. Kami sangat senang melihat respon itu. Walaupun pada akhirnya di hari hanya ada beberapa yang karena puasa Bu. puas. Iya. Ada beberapa yang akhirnya tidak bisa hadir ya Bun, hanya Iya. orang. Cuman ya kami bersyukur. Jadi dubbing karena ada suara oma. Bersyukur di hari hanya banyak yang datang. Banyak yang datang dan yang lebih kita syukuri lagi berkat Bu Ince banyak media massa ya, wartawan juga meliput. Kalau nggak salah ada 4 ya. Dan 4 media nasional, tapi Bu Mularia juga udah lebih ngetop dong sebelumnya kan. Dan itu baru saya tahu kemarin loh, Bun. Begitu Bu Ince suruh saya untuk jadi jadi narasumber, saya coba lihat di Google. Ternyata disabilitas kita itu ada di peringkat ke atas, bahkan nomor 2 kalau kita search bela diri disabilitas. Keluarlah acara kita kemarin itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya bersyukur sekali ya, bisa terliput di 4 media massa yang memang luar biasa, super. Ada Kompas, ada Tempo, ada Antara, ada juga Kumparan, Detik, dan Tempo. Ada Kumparan dan Tempo. Ya akhirnya jadi banyak. Kalau nggak salah ada 6 itu. Ada Akurat pula. Akurat ya .co. Alhamdulillah. Sekali lagi saya tekankan bahwa owner ABK UMKM itu bukan saya, namun seluruh disabilitas yang tergabung dalam ABK UMKM. Saya itu hanya perantara ya, karena bagi saya ini adalah gerakan sosial. Luar biasa pun. Iya, Mas. Ada minta saya menjadi narasumber, saya coba mencari referensi yang ada. Ternyata ABK UMKM itu terlihat sekali di situ. Alhamdulillah. Kemudian Mah, ini ada yang bertanya, ini perihal pelatihan bela diri ABK UMKM itu tiap hari apa nih Mah? Ada yang tanya tuh Mah. Iya, di slide juga sudah saya tampilkan ya. Kita latihannya tiap hari Sabtu, jam 10 sampai jam 12. Iya. Kemarin itu ada beberapa dari Bekasi juga mau gabung, besok mau datang. Alhamdulillah. Iya, naik kereta itu sebenarnya lebih enak sih ke Pondok Ranji. Lebih cepat juga. Ya banyak ditolak. Kalau naik kereta lebih enak sih dari Pondok Ranji, dari Bekasi ke Pondok Ranji itu lebih enak. Ya besok mau datang katanya, mau lihat dan mau coba berlatih. Berarti ini Ibu membaginya berdasarkan usia ya Bu ya? Ya Bun. Atau bagaimana? Dari slide yang ada ini sebenarnya kalau secara umum kita bagi berdasarkan usia. Tapi untuk disabilitas ini kita meramu dengan hal yang berbeda. Karena kita tahu sendiri kan anak-anak spesial kita ini walaupun usianya berbagai macam ya tipe mereka, berbagai macam juga
kondisi mereka yang tidak bisa kita samakan dengan yang sesuai yang biasanya kami bikin sebagai 3 kelompok ini. Jadi untuk bela diri disabilitas APK UMKM kita gabungkan hal-hal dari ketiga ini yang pada dasarnya nanti akan juga untuk kita jadikan untuk meningkatkan prestasi seperti nanti narasumber kedua Bu Hani, anaknya Bu Hani ya, Bu Nadia. Nadia, iya betul Bun. Baik, terima kasih Bun. Berarti bela diri itu sebagaimana slide Ibu berarti juga selain juga untuk berprestasi, membela, melindungi diri, olah batin, juga menyiapkan tubuh sebagai olahraga ya Bun ya? Betul Bun, jadi bela diri itu olahraga sebenarnya. Olahraga, cuman olahraga yang memang seperti yang saya bilang memadukan aktivitas fisik dan seni, juga olah batin. Dan lebih unggul lagi bahwa itu akan menjaga kondisi psikis kita lebih stabil, Bun. Lebih pede juga ya, Bun ya? Berarti ya, lebih percaya diri ya anak-anak ya? Ya, jadi di slide berikutnya juga saya sampaikan bahwa, coba next, Bun. Manfaat berlatih bela diri. Seperti yang Bunda Inja juga sampaikan bahwa kita melatih gerak refleks, melatih motorik juga, melatih lebih fokus. Karena dalam melatih bukan mereka benar-benar berhadapan dengan pelatih dan benar-benar mendengarkan, mengikuti instruksi. Tentunya mereka harus fokus melihatnya, gitu. Fokus melaksanakannya, fokus mengikuti gerakannya. Juga melatih disiplin, Bun, etika. Karena dalam bela diri ini juga kita latih apa yang disebut misalnya tepat waktu datangnya, misalnya kalau datangnya terlambat harus bagaimana terhadap pelatih yang di depan, terhadap sesama juga, itu kita latih mereka. Tapi memang untuk anak-anak ini tidak seperti pelatihan umumnya. Jadi saya sengaja karena saya melihat memang anak-anak spesial kita harus kita latih hal yang berbeda, Bun. Kita harus melihat mereka satu persatu apa yang menjadi kendala mereka sehingga mereka tidak bisa seperti yang kita harapkan. Itu kita perhatikan satu persatu. Dan puji Tuhan, alhamdulillah selama sudah 2 bulan ini latihan, saya bisa melihat mereka satu persatu dan sekarang ini sudah semakin terlihat mereka kompak dan bisa. Oh, iya. Pertama. Iya, sudah merasa mereka memiliki komunitas bela diri sendiri ya. Jadi mereka ada satu sama lain saling bisa berkomunikasi tanda kutip ya Bun ya. Betul, Bun. Antara mereka. Makanya saya merasa senang melihat mereka semua itu. Dan aduh, luar biasa. Kayaknya lebih lagi ingin mengangkat mereka ke ajang yang lebih tinggi lagi dalam hal ini. Amin. Manfaatnya ini banyak selain untuk tubuh juga, untuk stamina, untuk otot supaya terisi, untuk kekuatan otot. Jadi kan banyak beberapa memang agak lemah di fisik, agak lemah di mungkin di struktur tulang atau kita bentuk di situ mereka untuk nanti insya Allah mudah-mudahan ya kita bawa dalam doa juga mereka bisa semakin sempurna fisik ataupun penampilan mereka. Amin. Pengembangan diri dan mood. Kemudian juga saya mendengar nih Bun, berarti kalau saya membaca dan mendengar juga bahwa kalau yang berlatih bela diri itu kemungkinan tingkat agresivitasnya itu mereka teredam ya, lebih teredam ya, karena ada penyalurannya. Betul sekali. Ya, memang biasanya nih pada umumnya dari sekian tahun melihat anak-anak yang ada ini, mereka itu justru dengan berlatih taekwondo, mereka tidak ada niatan untuk berkelahi di luar. Karena mereka sudah puas di dalam ada
teman sparring fight, ada ada tempat untuk mereka mengekspresikan diri mereka. Jadi ya bukan saya aja, beberapa siswa yang lain seperti itu. Kami lihat bahwa dengan mereka ikut berlatih taekwondo, nggak ada rasa mereka jago-jagoan di luar. Karena mereka sudah merasakan sakitnya dipukul, sakitnya ditendang, atau menyakiti orang di lapangan tentunya dengan pukulan dan tendangan yang terarah ya. Nah itu udah rasakan. Mereka juga merasa kasihan kalau melihat lawannya pun di lapangan jatuh karena pukulan mereka. Nah makanya di luar mereka pasti tidak akan melakukan jagoan di luar. Gitu loh. Betul. Baik Bun, mungkin nanti kita sambil ngobrol-ngobrol lagi. Slide-nya ini slide-nya ini saya berhentikan sementara, nanti kita sambil ngobrol-ngobrol lagi ya Bun ya, untuk masalah yang prestasi tadi Bun. Ya. Terima kasih Master Mularia atas segala informasi perihal manfaat kita mengikutkan anak-anak disabilitas istimewa kita untuk ikut bela diri. Kita lanjut nih kepada Ibu Hani, narasumber kedua kita yang memiliki anak berprestasi, yaitu Nadia. Halo Nadia cantik. Terima kasih ya sudah hadir di sini. Terima kasih. Mama bisa ceritakan tentang awal mula bagaimana sih Mama itu berusaha mengajak Nadia berlatih, dan saya juga mendengar kalau Mama itu dulunya ya saat gadis itu Mama adalah salah satu atlet nih, bahkan sampai ke tingkat internasional. Silakan Ma. Mama Melki, punten itu spotlight-nya ke Mama Hani, ini Mama Yaser. Dipindah Mah spotlight-nya. Mama Melki, punten spotlight-nya bisa dipindah ke Mama Nadia. Oh ya, gini ya. Iya, betul. Oke. Terima kasih. Kita sama-sama belajar di sini. Saya juga banyak belajar di sini. Mama Dia, Mama Hani, bisa ceritakan bagaimana sih awalnya? Mama kan juga berprestasi ya dulu. Silakan. Itu mah tahun 35 tahun. Dia pengen ngajak, sebetulnya pengen ngajarin Nadia aja untuk bisa bela diri, karena dengan bela diri itu kalau untuk anak tuli kan keseimbangannya kurang ya, sehingga gitu ya. kalau ikutan ini belajar keseimbangan juga. Nah terus diajarin sama saya tuh nggak mempan, jadi mau nggak mau saya harus cari guru dekat rumah. Ternyata kalau orang bilangnya dia kurang bisa fokus ya karena pendengarannya itu, sehingga saya manggil guru ke rumah. Panggil guru ke rumah private. Khusus private ya Bun? Iya private, tapi jadinya tetangga pengen ikutan juga. Jadi kalau di rumah kadang latihan 4 orang, 5 orang gitu. Oh alhamdulillah ya. Terus ya udah Nadia rajin latihan. Selain taekwondo, Nadia juga latihan berenang juga, dia udah bisa berenang. Terus apa ya? Ya udah, terus sama sahabatnya sering diikutin lomba. Tapi lombanya ikut dengan yang normal gitu. Jadi lawan-lawan yang normal. Nah, tapi Nadia milih yang tidak sparring, jadi hanya jurus aja. Karena ya kan pakai alat, jadi takut alatnya nggak kena atau gimana gitu. Ya, ini kita lihat video Nadia ya, sedang berlatih ya, Ma. Ini yang sedang berlatih atau sparring, ini ini pemanasan waktu itu mau lomba, pemanasan mau lomba ya. Di luar mana ya? Cibubur ya? Gor Popki Cibubur.
Oh begitu. Kemudian ini kita berbagi juga ini prestasi Nadia ini di lomba untuk kategori apa ini Mah? Yang mana? Punten ini. Oh ini, aduh ini di Cimahi waktu itu Oh keren banget. se-Jawa Barat. Nah terus kita ikut PUMSE. Waktu itu ada kelas khusus untuk disabilitas. Kebetulan Nadia sama ini temannya yang pakai celana merah tuh Eca. Eca itu tunanetra. Mereka berdua dapat Begitu. kelas juga. Nah, ini sebelahnya pelatihnya Sabum Erwin. Ini yang melatih Nadia dari Sabuk Putih. Oh Melatih ya Eca juga dari ampun. Sabuk Putih. Ini yang Ibu bilang tadi itu, Iya, disabilitas. Eca ini tunanetra. Oh, Mungkin ini satu-satunya yang baru bisa meraih PUM 1 ya, dan 1 junior untuk disabilitas tunanetra di Indonesia. terus kalau tunanetra itu bisa di-share nggak sih Bun ke kita itu bagaimana cara dia mengenali lawan? Apakah memang diajarkan juga untuk lebih memfokuskan pada punten ya sixth sense gitu Bun untuk mendeteksi lawan atau misalnya dengan apa punten dengan mungkin dengar nafasnya atau bagaimana tuh Bun? Bisa di-share nggak info? Wah, itu mesti nanya sama Bung Erwin kayaknya. Iya, keren banget ya. Berarti nanti kapan-kapan kita datangkan Bung Erwin ya, Bu. Kalau Bung Erwin itu beliau bukan disabilitas ya? Enggak. Dia murid normalnya ada, terus yang disabilitasnya ada beberapa. Kebetulan juga ada beberapa ya. Karena Eca kan teman sekolahnya Nadia, jadi ya bareng-bareng. Oh ya ampun, hebat sekali ya. Terus kalau Nadia itu berarti dilatih oleh Bapak Erwin ini juga dari Sabuk Putih ya, sampai sekarang Sabuk Hitam ya Bun ya, sampai sekarang ya. Sabuk Hitam udah PUM 2 dan 2 junior. Oh, dan 2 junior ya. Belum 17 tahun ya. Oh begitu. Jadi kalau belum 17 tahun berarti dianggap sebagai PUM ya, PUM-nya ya. Iya, disebutnya PUM. Tapi kalau udah lewat 17 tahun nanti penyebutannya tetap Dan ya? Iya, Dan. Oh gitu. Nah ini kita lihat juga ini Nadia sedang mengikuti seleksi ya Bun ya? Oh ya, Games ini ya? Iya, ini eksebisi para atlet para untuk SEA Games. Para SEA Games ya kalau nggak salah ya. Berarti aktif di NCP ya? NPC. Iya, NPC ya? Oh, berarti aktif ya Bun ya, Nadia ya di situ ya? Iya, didaftarin sih di sana. Oh, wow, keren-keren. Berarti nanti bisa lolos masuk SEA Games? Kayaknya yang SEA Games kali ini hanya untuk yang disabilitas, hanya yang kirurgi, yang fight aja. Yang PUMSE-nya belum diturunin. Belum Tapi diturunin nggak ya? tahu, ya karena mungkin kan tiap negara beda-beda ya bisa menerima, apa maksudnya mengadakan nomor apa aja sih yang mereka punya gitu. Oh begitu. Baik Bun. Wow, hebat banget ya Nadia. Kemudian Bun bisa di-share nggak sih manfaatnya bagi Nadia setelah mengikuti taekwondo atau bela diri? Apa yang Bunda rasakan? Lebih pede aja sih Nadia, jadi nggak sembarangan. Apa namanya, kalau digodain kan dia maksudnya biar dia bisa membela diri agar tidak dibully atau diapain gitu kan, atau diisengin sama orang lain gitu. Kemudian juga manfaatnya apakah tidurnya juga lebih nyaman, kemudian dia juga bisa lebih kontrol gerakan yang tadi kata Bunda kan agak mohon maaf ya agak sulit untuk stabilkan gerakan. Itu menjadi lebih baik ya. Ya lebih jadi untuk keseimbangan kalau tuli itu kan keseimbangannya tuh sangat-sangat kurang. Kayak anak tuli itu untuk bisa jalan aja baru bisa jalan, dia baru 2,5 tahun loh. Terus sampai sekarang nggak mau nyoba naik sepeda, takut karena jatuh terus. Jadi ya saya carinya yang lebih mudah. Ini kayak taekwondo sama renang.
Wow, Itu Mama hebat sekali ya. Berarti Mama Hani ini tidak putus asa ya untuk berusaha mencari sesuatu yang menarik minat Nadia bagi kepentingan Nadia sendiri ya, perkembangan Nadia ya. Nah, Iya. pasti berat ya Mah awal-awal tuh. Gimana tuh Mah awal-awalnya? Dan tipsnya itu buat kita-kita ini bagaimana Mah? Buat saya sih karena saya pingin anak saya seperti anak yang lain, anak normal lain, dia juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi orang lain bisa, nah dia juga harus bisa. Jadi nanti pada saat kita udah nggak ada, dia bisa melakukan secara mandiri, itu aja. Jadi tipsnya Mama adalah terus mendorong Nadia ya untuk mengembangkan diri, termasuk belajar bela diri ya Mah ya. Saya Iya. dengar juga Nadia ini ya punya kafe mungil ya. Berarti dia suka masak juga. Dia suka masak dan terima orderan online. Wow, udah juga terima orderan. Keren kan? Iya, Untuk terima apa Mah? orderan. Untuk apa nih biar sekalian juga dipromosiin nih? Dia biasa pasta ya, lasanya, makaroni, terus pastry juga kayak salmon and fruit, apa lagi? Apa? Makanannya salmon and fruit, terus Sama makan pie, beef lasanya, terus pie, pie, enggak pie, brownies, brownies, apa pie, mushroom, chicken mushroom pie, apa banana bread ya, banana bread, ya banana, macem-macem deh. Kemarin buat Lebaran banyak itu apa hamper selasanya ya sama apa ya, spaghetti brulee sama itu salmon and fruit. Wow, keren banget. Nah, itu belajar di mana Nadia? Online. Jadi awalnya YouTube, terus dia ikut cooking class online. Wow, wah sangat menginspirasi ya Nadia ya. Baik Mama, terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya apabila ada pertanyaan. Terima kasih atas sharingnya Nadia. Terima kasih. Ya, kita sekarang beralih nih kepada Mama Yaser dan Yaser. Silakan spotlightnya Mama Melki. Oh, Mama Melki ini selain sebagai narasumber juga bantu saya nih sebagai co-host. Maklum keterbatasan gadget saya. Jadi spotlightnya dipindah lagi nih kepada Mama Yaser. Baik, sekarang ya terima kasih Mama Melki. Nah, Mama Yaser dan Yaser, alhamdulillah ya akhirnya terhubung. Ya, maaf. Yaser, apa kabar? Yaser, diagnosa apa? Retardasi mental ringan. Oh, retardasi mental ringan ya. Berarti secara fisik tidak ada masalah juga ya. Alhamdulillah sehat. Baik Mah, coba nih Mah sharing dong ke kita itu bagaimana sih awal mulanya kok Mama pengen masukin Yaser ke olahraga bela diri nih? Ya awalnya sih sebenarnya karena sering dibully ya, tapi bukan buat ini juga sih, kayak dia tuh punya tenaga tuh lebih hiperaktif karena waktu kecil dia diagnosanya ADHD speech delay. Jadi hiperaktifnya tuh super banget, tenaganya itu berlebih gitu. Nah terus karena apa ya waktu itu ngedon gitu, nggak mau keluar rumah, tapi tetap di rumah tuh aktif gitu. Nah pas ikut grup ini ada apa pelatihan taekwondo, saya pikir bisa nih buat nyalurin tenaga dia yang berlebih itu gitu. Oh berarti awalnya itu ya supaya agresivitas atau hiperaktivitas dari Yaser itu tersalurkan, selain buat olahraga juga ya Mah ya. Alhamdulillah saya juga lihat video dari Yaser, ini mohon maaf video tidak bisa ditampilkan.
Saya lihat Yaser bagus sekali ya untuk tendangannya nih. Nanti Mama Melki nanti juga akan review nih perihal Yaser. Nah, jadi kalau saya lihat Yaser itu secara fisik memang nggak ada masalah, bisa mengikuti perintah. Jadi kalau menurut saya sih bagus sekali kalau Yaser bisa lanjut untuk khusus bela diri, Ma. Terus Mama gimana nih pertama kali dorong Yaser? Apakah Yaser memang ada ketertarikan untuk belajar bela diri atau bagaimana? Ini baru pertama kali kan ya belajar bela dirinya? Ya, belajar pertama kali. Semangat banget, saya nggak pakai ngerayu. Kayak apa, dia langsung mau sendiri. Dia anak semangat, saya jadi kebak. Kan walaupun jarak juga agak jauh. Ayo, semangat. Yang penting ada bensin berangkat, sih gitu. Keren. Jadi si Matthew itu juga begitu. Anak saya kan memang autisme dan autoimun ya. Jadi kalau autoimun kan memang sel-sel tubuhnya menyerang sel-sel tubuh yang sehat. Kalau terganggu, makanya memang gampang kena penyakit gitu. Namun Matthew itu untuk latihan bela diri sangat semangat. Jadi meskipun kemarin itu batuk pilek gitu, meskipun saya nggak keluarin, tapi dia ingin cepat-cepat sembuh. Jadi besok ingin tetap datang juga untuk latihan bela diri begitu. Ini aja apa? Pas yang terakhir itu memang nggak masuk. Saya lihat kan dia cawan, terus puasanya kan. Oh, jadi saya liburin, dia sih mau berangkat, cuma saya nggak tega mau ininya gitu, cari agama gede. Iya. Terus pas sekarang mau dia semangat banget itu, terus pura-pura saya kan pura-pura, Mas Ibu nggak punya uang nih buat bayaran besok, pakai uang gimana, boleh nggak? Boleh katanya gitu. Semangat. Mama Alhamdulillah. Iya, dan kita juga bersyukur ya karena dalam hal ini Koperasi Mikroba BKUMKM juga mendukung nih untuk penyediaan seragam ya, Mah ya. Jadi insya Allah akan dipermudah juga. Terus apa nih Ma buat Yaser mungkin tidurnya lebih enak atau dia sendiri juga lebih percaya diri, kemudian juga dia merasa lebih sehat. Bagaimana tuh Bun bisa sharing? Senang, bahagia aja gitu, dia kayak punya temen gitu. Waduh, kadang-kadang kan suka ya ada yang mau berteman, ada yang enggak. Kalau di sana kan pasti semua mau berteman gitu. Terus makanya dia mau berangkat, aku mau gitu. Jadi semangat banget ya. Sekarang kelas berapa Yaser? Kelas 2 SMP. Oh, 2 SMP di mana? Bakti Luhur. Oh iya, Bakti Luhur ya. Jadi dia memang juga di luar Sabtu juga ada kegiatan ya. Boleh nih diajak teman-temannya di Bakti Luhur kalau misalnya mau bergabung ke ABKUMKM. Karena Bakti Luhur kan dekat juga ya dengan lokasi ABKUMKM. Iya, baik Mah. Terima kasih. Kita balik lagi ke ruang diskusi, ngobrol-ngobrol bareng-bareng ya dengan Ibu Mularia, dengan Ibu Hani, dengan Ibu Yuni. Mungkin nanti kalau ada sesi pertanyaan, silakan bisa tulis di kolom chat. Sambil menunggu pertanyaan masuk atau ada yang berkenan raise hand, berhadiah loh kalau yang bertanya nih, berhadiahnya dari Koperasi Mikroba ABK UMKM ya, Mama Mularia ya. Baik Mah, sambil kita menunggu pertanyaan atau raise hand yang masuk, kita ngobrol-ngobrol dulu ya Mama Mularia ya. Mungkin spotlightnya bisa dikembalikan ke Mama Mularia ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yuni, Yaser. Ya, Mama Melki ini kan ABKUMKM ya, dalam hal ini Mikroba koperasi kita itu kan memberikan keringanan ya untuk pembelian baju seragam. Nah, nah itu bagaimana mekanismenya? Berapa kali bayar? Kemudian juga mungkin untuk member ABKUMKM apakah ada persyaratan bagaimana Mah? Ya, baik Bu. Jadi untuk khusus pakaian taekwondo
saat ini masih kita berlakukan sama seperti koperasi simpan pinjam. Jadi nilai itu tetap kita kenakan 10%, tetapi dalam waktu 10 bulan, Bu. Wow, ya cukup membantu ya Bun ya. Ya. Jadi harganya juga tidak mahal, tapi dibantu oleh pihak koperasi. Kemudian hasilnya juga nanti akan diputar oleh koperasi mikroba untuk dapat lebih banyak memberikan kemanfaatan bagi teman-teman usaha disabilitas di ABK UMKM. Nah, ini belum ada pertanyaan masuk, belum ada juga yang raise hand. Namun ini ada yang japri saya nih Bu, perihal tadi. Ini kapan nih ABK UMKM bisa mengadakan pelatihan untuk di daerah Jakarta Timur? Nah, namun tadi sudah dibantu oleh Mama Hani. Jadi gimana nih Mama Hani yang di daerah Jakarta Timur atau Bekasi bisa latihan kemana nih, Ma? Nanti saya share nomor yang Kak Ipang itu kayak Jakarta Timur, mungkin daerah Rawamangun. Kalau Jadi yang bisa Bekasi bantu nanti ya. bisa sama Sabem Erwin aja. Oh Nanti iya nomor baik. handphone Pokoknya Sabem Erwin. hubunginnya ke Mama Nadia ya. Iya boleh. Baik, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Mam Sasa untuk Ibu Hani ya. Mau tanya nih Bunda Hani, kalau sedang haid apa Nadia tetap bisa berlatih? Latihan mah Mohon latihan dapat aja. dijawab. Latihan aja sih nggak apa-apa. Latihan aja, jadi nggak ada masalah ya Bun ya? Enggak. Ya, terima kasih. Begitu jawabannya Mama Sasa. Sasa ikut yuk latihan. Nah, Mama Sasa sebagai penanya pertama mendapatkan hadiah nih dari Koperasi Mikroba ya Maya untuk untuk simpanan wajib 1 bulan ya. Melsi. Ya, Mama Melsi juga menjadi Ketua Mikroba BKUMKM. Terima kasih Mama Sasa. Alhamdulillah ya untuk gift-nya ke Mikroba BKUMKM. Baik, apabila tidak ada pertanyaan selanjutnya, saya dapat juga nih japri dari teman kita nih Ma, perihal untuk pelatihan ABK UMKM Sanggar atau Dojang Mangara ABK UMKM itu tiap hari apa aja tuh Ma? Bayarnya berapa juga? Bayarnya juga ada yang nanya tuh japri saya tuh, ada 3 orang. Iya, Bun. Sebenarnya sih untuk iuran kita sih maunya sebenarnya anak-anak tidak terlalu dibebankan. Cuman memang pengalaman yang sudah ada selama ini, kalau kita kasih free kadang-kadang anak-anak itu tidak sungguh-sungguh berarti karena tidak merasa saya tidak mengeluarkan sesuatu, saya tidak terbeban untuk lebih giat lagi karena saya tidak mengeluarkan anggaran untuk itu. Jadi tetap sementara ini kami kenakan karena uang itu bukan untuk kita hura-hura, tapi memang untuk kita untuk membayar gedung yang kita sewa bulanannya juga. Sementara ini kita supaya lebih fokus orang per orang, jadi saya coba pakai asisten juga. Memang secara mata kan lebih enak kalau masing-masing bisa pegang satu-satu, nanti bisa lebih terkontrol seperti ananda kita ini. Nanti bisa dimasukin YouTube. Mereka kita keluarkan uang itu. Untuk latihan sementara ini hari Sabtu jam 10 sampai jam 12. Jam 10 sampai jam 12 ya, Bun, di Aula ABK UMKM itu ya, di Pasar Gintung lantai 2 ya. Nah, Mama, kalau berdasarkan pengalaman saya kan juga pernah memasukkan Matthew ke bela diri waktu itu Aikido sih, awal-awal, karena memang cuma hanya ada Aikido. Nah, itu saya dikenakan tarif mahal. Waktu itu saya masih bolak-balik Jakarta Balikpapan ya, namun sudah mulai stay, jadi stay sementara waktu itu dari Balikpapan. Nah, jadi si Matthew itu saya masukkan ke les bela diri. Nah, itu ternyata dikenakan biaya lebih mahal tuh, Mas. Jadi waktu saya
2012 sampai 2013 bahwa Matthew itu saya pernah diminta untuk bayar lebih mahal 250.000 dibanding teman-temannya. Jadi khusus buat disabilitas itu dikenakan tambah 250.000 justru waktu itu loh, tahun 2015-2016. Tapi karena saya berpikir saya tidak tahu terus belajar di mana, kemudian juga waktu itu saya juga sedang sibuk waktu itu ya, sedang menuju untuk penyelesaian tesis saya gitu. Jadi saya masukkan saja gitu. Namun ya memang ternyata untuk disabilitas itu ada tambahan biaya karena dianggapnya disabilitas itu untuk melatihnya itu perlu ekstra lebih daripada yang non disabilitas. Itu bagaimana sih Pak alasan dari pengajar yang mengatakan kalau untuk mengajar disabilitas itu effortnya lebih gitu loh. Jadi biayanya juga harus lebih mahal gitu. Itu bagaimana tuh Bun? Ya. Selama ini sih kalau klub kami kebetulan memang dari awal berdirinya dulu ada klub Pramor, sekarang klub Mengarah. Kami memang tidak terlalu bicara soal dana atau anggaran dari siswa yang ingin berlatih karena kami sifatnya hobi taekwondo dan sifatnya memang ingin mengangkat siapapun yang memang tergerak ingin belajar bela diri, bahkan yang kebanggaan seperti saya bilang ke Ibu Ince, saya bangganya tuh anak-anak bisa menjadi pelatih, anak-anak bisa sekolah ke tingkat yang lebih tinggi karena prestasi mereka, karena beasiswa mereka bisa dapatkan. Terus sekarang ini bahkan taekwondo itu menjadi income buat keluarga mereka. Itu suatu kebanggaan. Nah, harapannya juga nanti siapapun, apalagi dari teman-teman kita, ananda-ananda kita yang disabilitas, mudah-mudahan mereka pun bisa. Sekarang ini masih kita anggap mereka disabilitas atau tidak mampu, tapi kita tidak tahu 2 tahun, 3 tahun ke depan mungkin yang dianggap orang tidak bisa, tapi akan menjadi seseorang yang bisa, yang bisa menjadi contoh gitu loh Bu. Jadi sebenarnya kalau dibilang effort bisa iya bisa tidak, tapi tergantung metode melatih gitu loh. Jadi saat ini ya mudah-mudahan saya sudah dapat juga seperti apa untuk mereka ini karena kebetulan anak saya juga autis ya, jadi memang sama seperti Bu Hani. Jadi kalau diajar mamanya mungkin tidak terlalu akan berbeda dengan diajar yang lain gitu. Jadi aduh Mama Melki terima kasih banyak. Tapi yang pasti Mak, biarpun anak-anak kita tidak berprestasi, dengan mereka ikut pelatihan itu mereka juga lebih bugar ya, lebih sehat. Benar nggak sih Mak? Terus juga mereka itu juga teredam agresivitasnya, kemudian juga mereka itu tidak terlalu agresif lagi. Dia juga lebih reflektif terasa ya Maya, moodnya juga, kemudian juga mereka juga memiliki motorik yang lebih bagus ya dibanding yang tidak terlatih ya. Ya, betul Bu. Keren. Lagi Nasser ini memang benar-benar seperti yang tadi Bunda sampaikan, bahwa dia memang tidak terlalu terkendala untuk instruksi. Tapi bisa. Tapi untuk otot dan lain harus tetap dikokohkan lagi. Betul. Demikian juga dengan Mecu Bun, Mecu gitu-gitu. Ya, amin. Jadi beberapa kali latihan ini, Mecu itu menunjukkan kemampuan dia yang dia bisa lebih dulu tunjukkan, baru yang lain ngikut. Itu udah terlihat juga Bun. Makanya kayaknya banyak yang harus kita benahi mereka untuk bisa lebih tampil lebih lagi. Amin. Selain itu juga saya berharap nanti saat
peresmian gedung Gria Bina Karya Anak Berkebutuhan Khusus yang di Pondok Pucung, itu dari anak-anak Mangara BKUMKM itu juga bisa sudah bisa punya baju seragam, bisa menunjukkan kepada para pejabat yang hadir untuk peresmian itu, paling tidak gaya-gaya atau style dasar lah ya untuk kuda-kudanya itu ya Bun ya. Insya Allah ya Bun ya. Semoga. Bun, maaf. Jadi ada beberapa masukan juga dari orang tua yang merasa mereka mungkin tidak bisa tiap minggu untuk berlatih. Jadi lebih ke biaya mereka. Bagaimana kalau berkedatangan? Ya saya bilang kalau saya sendiri atau ABK UMKM tidak membatasi untuk itu, silakan. Kalau memang mau berkedatangan pun silakan. Cuma tetap menyarankan kalau bisa rutin biar bisa mengikuti lebih bersama-sama kita naik ke jenjang berikutnya gitu. Betul. Jadi memang Dojang Mangara ABK UMKM itu saya serahkan sepenuhnya kepada Master Mularia. Jadi dalam hal ini ABK UMKM itu hanya sebagai media ya untuk penghubung antara anak-anak member ABK UMKM dengan Dojang. Namun keseluruhan sistem yang berhubungan dengan administrasi itu kami serahkan kepada kebijakan dari Mangara ABK UMKM. Itu semuanya juga demi anak-anak disabilitas dan kita bersyukur ya memiliki Master Mularia yang dalam hal ini berkenan untuk bekerjasama membantu anak-anak disabilitas untuk lebih mempelajari bela diri. Nah, Ibu Bapak semua nih yang kita tunggu-tunggu, saya masih ada satu lagi hadiah door prize nih untuk simpanan pokok. Namun sebentar saya cek dulu ya. Oh ya, Ibu Mularia, terima kasih banyak untuk keterangannya. Tapi nanti mungkin Ibu Mularia, Mama Yaser, Mama Hani juga mohon dapat menjawab pertanyaan ya apabila ada pertanyaan masuk. Ini ada chat masuk, sebentar saya lihat ya. Ini ternyata Bu Yuaneti, mohon maaf, Lev. Baik, ada pertanyaan, semoga berkenan dijawab ya. Boleh raise hand, boleh juga jawab di kolom chat. Ibu Bapak semua bisa sebutkan nggak sih 3 manfaat bela diri bagi disabilitas? Silakan. Hadiahnya dari ABK UMKM untuk simpanan pokok di Prasti Mikroba. Silakan. Ya, Bu, silakan. Iya, pertama melatih melatih kepercayaan diri. Ya. Kedua, melatih masker. Ya. Yang ketiga, yang ketiga kepercayaan diri, melatih masa otot. Apa tadi ya, pokoknya perkembangan motorik. Ya, terima kasih Mama Yuni sudah menjawab. Ya, nanti hadiahnya kami umumkan ya. Baik, Ibu Bapak semua, masih ada bikin hadiah nggak satu lagi? Ya, baik, satu pertanyaan lagi ya Mama Mularia ya. Baik, pertanyaannya adalah apa nama dojang dari olahraga bela diri disabilitas ABK UMKM di Aula Pasar Gintung lantai 2. Silakan. Bisa. Dojangnya apa namanya? Sanggarnya Pak? UMKM, ABK UMKM. ABK UMKM. Depannya apa Pak? Udah hampir benar nih. Taekwondo. Hampir benar. Hampir benar. Dikit lagi. Hah? Apa ya? Iya benar. Mangara ABK UMKM ya Pak ya. Baik, jadi pemenangnya untuk malam ini adalah 1 Mama Sasa, kedua Ibu Yuni, dan ketiga adalah Pak Pator. Baik, Ibu Bapak semua, terima kasih waktu yang akhirnya memisahkan kita, namun jangan lupa kita akan memiliki webinar lagi di bulan depan
khusus untuk member ABK UMKM dan para teman-teman ABK UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Silakan dapat mengikuti. Terima kasih kepada para narasumber semua, Master Mularia, Ibu Yuni, Ibu Yuni, Melki, Nadia, kemudian ada Yaser, ada Thor juga saya lihat ya. Ya, ada Terima lagi. kasih semua. Iya, nanti Thor bisa ikut latihan juga. Baik, terima kasih. Webinar ini akan kami rekam dan kami akan sharingkan di YouTube yang sekiranya nanti bisa ditonton oleh para teman-teman kita yang saat ini berhalangan hadir. Baik Ibu Bapak semua, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dadah Nadia, Melki, Thor, Yaser. Semangat. Oh iya, jangan lupa foto bersama. Foto bersama. Foto bersama Mama Melki. Ya. Foto bersama dulu. Foto Buka bersama. kamera. Ini siapa nih yang belum buka kamera? Yang belum buka kamera itu siapa nih, Ma? Yang belum buka Pak Siregar masih di jalan. Oh, yang nggak apa-apa, yang ada aja. Yuk. Senyum. Foto. Bentar, oke. 1, 2, siap. 1, 2. Lagi. Sudah, Ma? Ya, Sudah, Ma? enggak Lagi? lagi. 1, 2, 3. Oma Rahel rupanya udah keluar ya. Nggak apa-apa. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Mama Melki. Ibu Bapak semua, selamat beristirahat. Dadah. Terima kasih. Sama-sama. Dadah, sama-sama. Malam. Dadah. Dadah.